Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepetuk malih sareng kita MW Fauzi di acara Talk Show Cilegon TV. Tanggal 26 Februari lalu itu adalah hari yang bertepatan 2 tahun kepemimpinan baru di Kota Cilegon. Untuk membahas seputar 2 tahun perkembangan Kota Cilegon di era kepemimpinan baru tersebut sudah hadir di studio Cilegon TV Pak Hasbi Sidi. Beliau adalah wakil ketua DPRD Kota Cilegon yang juga politisi Gerindra. Ini karena politisi Gerindra baru kemarin nih di announcement juga bahwa wali kota Heldi Agustian ini bergabung dengan Gerindra. Jadi kita pasti juga akan ngomong-ngomong tentang itu. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun sudah ya, hadir sama-sama. di Cilegon TV. Yang pertama nih, Kota Cilegon baru saja 2 tahun kepemimpinan baru. Yang paling menjadi sorotan dari Pak Hasbi apa nih Pak? Ya memang kemarin tepatnya 2 tahun Pak Heldi menjabat sebagai wali kota dan pasangan Suci sebagai wakil pasangan lah. Ya. Saya kira ini baru 2 tahun. Pertama yang kesan, gitu kan, banyak keraguan masyarakat, keganjilan masyarakat soal program-program wali kota. Oke. Dulu ya saya juga secara institusi kelembagaan sering memberikan masukan. Ya. Karena ini kan penting untuk program beliau sebagai wali kota. Soal KCS dan lain sebagainya itu kan janji politik beliau berdua. Saya kira sampai saat ini kan masih banyak pertanyaan, tetapi mungkin banyak yang belum tahu keberhasilan wali kota. Padahal dari janji-janji itu kan juga sudah banyak yang direalisasikan. Soal honor RT, RW, ya. Soal bagaimana sekarang pengangguran sudah berkurang, kan itu kan juga UHC juga naik, sudah naik dan sebagainya. Cuma memang yang perlu diperjelas ini bahwa keberhasilan ini harus didengungkan semua OPD lah. Soal tenaga kerja ini harus tenaga kerja yang bicara program-program wali kota ini. Soal UHC berarti kan soal kesehatan. Soal sekarang misalnya UMKM harusnya dinas koperasi. Semua itu kalau kita disepakati sebuah bagian penting dari OPD itu yang disuarakan. Supaya keraguan-keraguan masyarakat, ada soal miskomunikasi masyarakat, ada misalnya soal KCS itu katanya diberikan, gitu ya. Padahal sepengetahuan saya kalau dana itu kan bergulir. Ya. Bergulir. Dan ini pemahaman ini itu mesti disampaikan. Itu saja saya kira. Ya. Kalau Pak Hasbi, kalau buat Pak Hasbi sendiri yang sekarang ini kan mau tidak mau kita harus fair, ini tahun politik ya, tahun politik. Ini yang mempertanyakan atau meragukan memang kondisinya apakah menurut Pak Hasbi itu subjektif, objektif, atau misalkan memang ada manuver politik. Kalau menurut saya kayaknya kan ada juga yang subjektif, ada yang manuver politik ya. Tapi kalau perbandingannya lah paling tidak. Ya saya kayak gini Kang Koji, ini kan soal persepsi masyarakat. Ya. Kalau urusan murninya itu ya tidak ada yang objektif murni itu, tapi ada yang subjektif, ada juga kepentingan lain. Ya. Kan bagi saya setelah bergabung DPRD itu kan kita mengawal itu. Baik. Kalau subjektif kita jelaskan dengan objektif saja apa adanya, saya kira begitu. Maka peran wali kota dan UPD itu sangat berpengaruh. Bahkan ya yang memang terlibat langsung. Bahkan juga perlu misalnya teman-teman DPRD harus mengakui kalau memang sudah berhasil. Kalau tidak kan kita harus perbaiki. Baik. Jadi saya kira itu di situ posisinya. Tadi menarik catatan dari Pak Hasbi bahwa sosialisasi itu justru harus lebih gencar disampaikan oleh OPD. Ya. Nah, apakah memang menurut kacamata Pak Hasbi sebagai wakil ketua DPRD, OPD kurang mengambil peran ini atau bagaimana? Ya kurang. Kalau setelah saya amati selama ini kan kurang. Artinya selama ini kan posisi wali kota yang kadang one man show. Karena itu berbagai upaya, ada rekaman, ada ini menjelaskan soal itu. Padahal sesungguhnya yang namanya program wali kota kan ada di dinas-dinas. Kalau bicara misalnya tentang desa kan tinggal buka saja.
Ya. Disuarakan begitu tuh. Nih, dulu DPP-nya sekian. Sekarang berdasarkan analisa kajian dan berdasarkan pusat statistik bahwa angka itu tuh. Ya. Soal bagaimana turunnya kan memang kita lihat kan gitu ya. Soal misalnya pendidikan, karena ada misalnya apa? Beasiswa sarjana. Kan semua ini memang soal itu tidak dilakukan karena memang kenyataannya ada dan mungkin tinggal jumlahnya saja karena menyangkut periode, gitu kan ya. Tapi soal misalnya kerja pengangguran sekarang sebut dengan pengangguran segala gitu ya, itu kan juga bahasa saya sih melihatnya soal mengkritis saja. Tapi bahasa di luar tuh begitu kan. Kalau saya sudah paham benar soal begitu tuh. Soal ada yang subjektif dalam menilai pemerintah itu biasa-biasa saja. Yang penting bagi kita yang di pemerintahan dijawab dengan pekerjaan, dijawab dengan kerja, dijawab dengan realita. Itu aja saya bilang. Sosialisasi disampaikan jadi lebih banyak. Iya, jadi seluruh perangkat OPD termasuk lurah, camat itu satu visi berbicara tentang bagaimana pencapaian. Kalau yang belum saya kira manusia biasa perlu ada perbaikan, perlu ada kinerja dan gitu. Tapi itu seluruh perangkat itu harus bicara tentang program-program pemerintah dengan realisasi pemerintah. Mana yang belum, mana yang sudah. Kalau sudah jangan kita ingkari. Kalau yang belum mari kita perbaiki. Kan itulah tujuan kita berorganisasi kan begitu. Kalau dari penilaian Pak Hasbi sendiri secara pribadi, sudahkah ini berjalan di koridor yang sesuai? Sudahkah janji-janji itu terpenuhi? Paling tidak upaya memenuhinya selama 2 tahun. Ya itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah, Pak Wali Kota dan Wali Kota. Saya kira kan itu sudah progres ya. Soal progres. Perlu diingat di sini Pak Koji, memang periode kita itu dibuat tuh saya kira di 5 tahun. Pada periode kita kan tidak begitu. Ya, 3,5 ya. Saya dulu juga sampaikan ketika talk-talk dengan teman itu apa adanya. Kalau misalnya menilai itu objektif saja. Karena saya tidak punya pretensi atau apa kepada pimpinan. Tapi ini dalam koridor membangun. Sekarang ya kita sampaikan. Toh memang secara statistik kita turun. Toh kita UMKM juga sudah banyak diberikan, begitu kan? Toh misalnya berjalannya beasiswa juga ini, toh honor dan sebagainya. Ini memang ini perlu kita harus bersama-sama meningkatkan. Itulah manusia biasa itu pasti ada kekurangannya, tidak di mana-mana lah, baik yang sengaja tidak sengaja. Tapi yang penting upaya pemerintah juga jelas bahwa kita ingin membangun visi misi berdasarkan janji politik itu kan sudah terlaksana dengan baik. Saya kira gitu, Pak Fauzi. Kalau yang selain janji politik kan ada juga beberapa program yang di luar janji politik, tetapi ternyata itu lumayan menuai perhatian secara positif lah. Misalkan soal sampah, misalkan itu bagaimana dengan begitu? Ya saya itu kan bonus. Wali kota sekarang ada concern juga soal itu. Terlepas itu misalnya kita ada dengan IP, tidak di IP, tapi nyatanya ada di kota Cilegon. Saya melihatnya sebuah itu. Saya kira itu sebuah bonus misalnya pemerintah sekarang kota Cilegon artinya fokus bagaimana sampah ini dimanfaatkan. Cuma memang saya dari sisi DPD saya mengatakan kalau misalnya soal sampah ini ada kerjasama kan ada aturan DPD itu harus mengetahui. Ini yang perlu bahwa misalnya ketika LH ini harus fair kita bicara, bukan berarti saya misalnya Pak Heldi masuk, bukan gitu. Tapi saya mendudukkan persoalannya. Kalau ada kerjasama antar 2 kabupaten kota itu harus DPR itu harus ada di tengah, harus ada persetujuan di situ. Ini yang mungkin ini perlu diperbaiki bersama. Saya sudah sering katakan Pak Wali atau misalnya LH, ini kalau ada kajian-kajian ini dilibatkan pemerintah supaya nanti tidak ada pertanyaan yang gitu. Walaupun kadang-kadang maksudnya baik, tapi kalau soal ininya itu ada yang kira-kira dilewati, itu kan juga menjadi sebuah pertanyaan. Saya kira itu. Jadi kalau misalnya wali kota sekarang, pimpinan sekarang, wali kota dan wali itu ada hal-hal yang di luar dari visi, itu kan sebuah bonus. Itu upaya bagaimana membuat inovasi. Tapi sekali lagi kita fokus pada upaya bagaimana janji politik. Itu kan itu karena itu kan menjadi pertanyaan. Karena itu sudah tertuang dari PCMD. PCMD dan udah kita sepakati bersama. Nah, tinggal penafsiran masyarakat ini soal bagaimana KJS katanya janji itu kan soal persepsi. Sekali lagi ini harus bagaimana menjaga yang baik.
Tidak ada dalam uang sejarahnya uang negara, uang pemerintah itu diberikan cuma-cuma, itu tidak ada. Tapi yang ada juga bantuan pemerintah untuk masyarakat, cuma jangan diberi bunga. Karena kan melayani masyarakat itu tidak boleh dibebani masyarakat, tapi itu bergulir. Nih pengertian begini nih. Dari poin-poin yang tercantum dalam KCS itu kan bantuan modal, kemudian lapangan kerja, ya saya ingat saya tuh, kemudian kesehatan, mahasiswa. Itu kalau menurut Pak Azmi mana yang kelihatan paling yang tadi meragukan di masyarakat? Meragukan masyarakat itu soal KCS, soal katanya diberi uang itu sama dalam aplikasinya memang pemerintah memberikan bantuan. Ini kan soal penafsiran. Kalau kita logikanya orang-orang yang mohon maaf ini yang mengerti soal-soal bagaimana keuangan daerah, mana mungkin pemerintah memberikan uang daerah dalam bentuk cuma-cuma, kan tidak mungkin. Yang ada sekali lagi itu diberikan dalam bentuk dana bergulir untuk kepentingan masyarakat. Saya kira ini perlu penjelasan. Adapun model, karena saya di dalamnya waktu itu mohon maaf lagi belum bersama dengan kami, harus jujur saya katakan ini juga menimbulkan salah persepsi, begitu ya. Kalau misalnya gitu, cuma ini kan juga bahasa-bahasa lah. Apakah itu misalnya mohon maaf yang selama ini di masyarakat itu bang tidak, bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya pemerintah secara bertahap sudah memberikan bantuan untuk kepentingan bagaimana UMKM ini bisa berkembang dengan baik. Dan kalau catatannya, kalau dari catatan yang saya baca sudah 1837 sebetulnya. Ya, saya kira kan itu sudah banyak. Tinggal mungkin ditingkatkan dalam mana yang belum tersentuh. Apakah yang sudah bagus ditingkatkan kan begitu? Kan di situ ada sampai 5 juta, 1 juta perintisan dan sebagainya. Saya kira peran pemerintah dalam hal itu. Dan itu kita dalam pemerintah ini ya harus terbuka, disampaikan, jangan ditutup-tutupi gitu loh. Maksud saya, ketika ini saya sampaikan, saya ingin menyampaikan fair saja lah, fair saja. Kalaupun saya tidak terlibat dalam pembuatan kartu KCS dan visi misi, itu ya namanya politis, itu wilayah sudah lain. Tapi sekarang ini harus dibuka, diberi pemahaman masyarakat itu bahwa yang namanya uang itu tidak boleh diberikan. Tapi ini diberikan untuk semua usaha kecil yang bisa dibantu kegiatannya bisa berkembang. Begitu sih. Selain tadi persoalan untuk bantuan modal nih yang agak masih disorot nih, yang seperti kalau dalam bahasa Pak Hasbi tadi adalah meragukan nih soal berobat gratis pakai KTP nih. Kalau bagaimana kalau tanggapan Pak Hasbi? Ya memang yang didengar di masyarakat, wali kota itu sering ngomong berobat orang Cilegon gratis dengan KTP. Tapi turunan dari KTP itu apa sebenarnya? Kan tidak ada ini tadinya. Saya sendiri waktu itu apa benar KTP doang kan begitu. Ternyata KTP juga bagi yang sudah terdaftar pada jaminan kesehatan nasional. Nah ini nih maksud saya yang perlu juga disampaikan kepada seluruh masyarakat masyarakat Kota Cilegon, kalau Anda gitu ya sudah terdaftar di jaminan kesehatan nasional, pemerintah juga membantu dalam hal misalnya itu kemudahan dalam perobatan itu dengan UHC-nya tadi. Itu ini celah-celah seperti ini kan sekarang kalau Pak Hasbi kita fair nih ya. Kan celah itu dijadikan serangan nih oleh musuh politik. Misalkan seperti tadi itu KCS hoak, kemudian berobat gratis nih pakai KTP ternyata hoak itu. Sebaiknya apa yang harus Cilegon lakukan? Iya, memang betul Roji. Ini kalau soal begitu kan saya kira di dalam teori politik dan itu biasa. Ya kan, ada orang misalnya ini mohon maaf, bukan lagi-lagi saya itu Pak Hedi bergabung, bukan. Saya mendudukkan persoalan. Saya katakan saya juga ngomong ini kan enggak artinya kita proporsional. Yang harus dilakukan sekarang itu tinggal bagaimana mensosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Dinas kompeten, pemerintah, camat, lurah itu harus punya pemikiran yang sama bahwa ini tuh maknanya begini loh, gitu loh. Kalau ini begini, semua itu sebenarnya tinggal bagaimana memberikan informasi. Maka peran-peran misalnya Kominfo gitu itu sangat. Jadi sekarang ada Cilegon TV nih bisa membantu. Oh ya nggak masalah. Saya juga beri kesempatan. Saya ngomong, artinya sore ini diundang Makasih. Saya itu seperti pendapatnya bahwa ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan, walaupun kata orang belum. Kan
sudah dilakukan. Buktinya apa? Udah ada yang di beasiswa, Iya. sudah ada yang 1.700, iya, sudah ada yang 31, dibantu, iya. gitu kan? Sudah ada penurunan berdasarkan data statistik BPS. Ya tinggal dalam bahasa komunikasi politik atau jubirnya ini yang penting gitu. Selain informasi tadi, sosialisasi, komunikasi ke publik, apa catatan dari Pak Hasbi lagi? Bagaimana kalau hubungan antara birokrat dengan legislatif? Apa catatannya, dan kalau ada yang kurang apa yang harus diperbaiki? Ya, saya sih memberi masukan begini. Pada forum-forum tertentu memang ini saya kira kalau hubungan tuh baik-baik saja ya. Baik-baik kan tidak, karena kita kan juga tidak saling membawahi, tapi saling mitra. Ya. Berdasarkan undang-undang kita ini adalah juga penyelenggara unsur penyelenggara pemerintah. Artinya cuma barangkali perlu disinkronkan, misalnya ini perlu ini jadwal kegiatan wali kota dengan DPRD, karena DPRD juga sibuk, wali kota sibuk. Kadang-kadang ada misalnya rapat gitu ya, tidak mestinya wali kota datang gitu. Nah, ini karena ini hubungan komunikasi baik sekretariat daerah maupun sekretariat DPRD, supaya pada waktu tertentu, pada misalnya peraturan daerah tertentu atau misalnya tentang keuangan daerah itu ada ini ya, kadang-kadang. Terus juga saya lihat begini, ini perlu berpegang bersama. Saya lihat antusias OPD di dalam rapat-rapat paripurna itu kurang. Ya, OPD itu. Saya ini sebenarnya ingin mengingatkan wali kota bahwa rapat paripurna itu bagian juga daripada pemerintah. Karena itu apa yang bisa disaksikan itu adalah produk dari pemerintah. Tinggal itulah. Selainnya saya kira ya urusan internal Pak Wali lah dengan wakil dalam konteks bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dengan baik. Tapi soal-soal yang lain saya kira luar hal yang biasa. Soal kritik tuh tinggal memaknai kritik tuh jangan dipandang sebagai anggap aja obat pahit. Saya kira untuk perbaikan. Ya. Kita jangan gitu loh. Ya. Gitu kan? Baik. Nah sekarang nih, ini yang lagi menarik, ini begitu di-announce, begitu diumumkan ke publik, ini langsung rame, bahkan termasuk ada hal-hal kritikannya nih. Bergabungnya Heldy Agustian ke Partai Gerindra. Ini awalnya dulu. Bagaimana? Ada PDKT-nya seperti apa? Apa chemistry-nya nih? Saya kira begini, kalau Gerindra adalah partai yang terbuka. Kan sering dikatakan oleh Pak Heldy ya, sebagai wali kota bahwa beliau selama ini kan menunggu keputusan pimpinan beliau. Ya. Karena Partai Berkarya nggak masuk. Berkarya. Ya. Yang terpenting itu kan juga karena Partai Berkarya kan tidak masuk parlementer, artinya tidak masuk gagal ini. Saya kira sesuatu yang wajar, apalagi Pak Heldy misalnya sebagai pimpinan daerah saat ini perlu ada komunikasi. Saya kira tidak melalui lewat saya pun juga kan beliau kan banyak temennya baik di pusat, bahkan menurut informasi ya ketua umum kami dan ketua umum beliau kan juga pada posisi yang sama pada waktu masih aktif. Saya kira ya jalan itu yang diambil. Dan sekali lagi Partai Gerindra adalah partai terbuka. Jangan Pak Heldy siapa aja juga boleh masuk. Kalau dari sosok Heldy Agustian sendiri apa yang dilihat oleh pasti kan ada pertimbangan tertentu. Kalau dari Gerindra sendiri apa yang dilihat dari ya, kan semenjak awal mungkin ada chemistry di beliau dengan pimpinan kami, dan di Gerindra itu kan partai yang memang satu komando, artinya kita bahasa Arabnya tuh samina wa ta'na kepada pimpinan kami. Nah selama ini ya saya kira karena pendekatan dan itu direstui oleh ketua umum beliau untuk masuk Gerindra, saya kira Gerindra kan sangat terbuka. Artinya jangankan mohon maaf Pak Heldy yang saat ini sebagai kepala daerah atau wali kota, orang-orang biasa juga kalau ingin membesarkan Partai Gerindra saya kira sesuatu yang wajar. Ya kebetulan gitu Pak Heldy sebagai kita kalau bahasa agamanya kita kan bacanya syukur alhamdulillah. Kan begitu, sebagai orang yang beriman kita kalau ada yang syukur alhamdulillah. Tapi ini juga perlu proses karena selanjutnya kan tidak berhenti sampai di sana. Bagaimana misalnya Gerindra ini juga bisa di Kota Cilegon. Saya kira begitu. Jadi timbal baliknya itu. Kalau secara umum suasana perpolitikan di Kota Cilegon, Pak Hasbi, ini masihkah kondusif? Mudah-mudahan terus kondusif. Bagaimana gambaran ini, terutama mau menjelang tahun politik ini? Ya, saya kira Kang Fauzi, soal kalau tahun politik ada riak-riak gelombang itu kan biasa. Makanya tadi kan indikasinya ada yang subjektif, ada yang manuver, dan itu kan
Ya tidak di pusat, tidak di daerah lah. Saya kira itu tinggal maknanya. Yang penting kan jangan kebablasan. Saya kira kalau itu di Cilegon ya adem, kondusif lah itu. Tidak masih terhitungnya ada. Masih dan terhitung. mudah-mudahan terus begitu. Dan mudah-mudahan terus begitu karena saya tidak melihat nggak ada yang luar biasa melebihi ininya. Tapi sebatas ya tadi misalnya dengan masuknya Pak Hadi di Gerindra, orang punya prediksi ya wajar itu di luar. Tapi bagi kami di ini ada bagian penting yang harus kita juga kembangkan bersama-sama, baik nanti atau yang akan datang. Jadi sekali lagi soal di tahun 2023 menuju 2024 ini masih saya anggap yang hal biasa-biasa. Ya kalau hangat mah namanya hangatnya jangankan maksud saya bukan mikirin misalnya Pak Hadi masuk Gerindra gitu kan ya. Tapi di internal partai masing-masing juga kan kalau hangat biasa. Ada yang namanya politik itu kalau tidak ada kehangatan namanya tidak dinamis. Yang penting secara umum saya kira masih baik-baik saja. Baik Pak Hasbi, ini sayang sekali waktunya terbatas. Nah, untuk menutup perbincangan kita kali ini, apa yang bisa disampaikan Pak Hasbi kepada masyarakat, kepada stakeholder Kota Cilegon, terutama berkaitan dengan 2 tahun era kepemimpinan baru di Kota Cilegon, kekurangannya apa? Apa yang bisa sebagai solusinya, silahkan Pak. Kepada seluruh warga masyarakat Kota Cilegon yang kami banggakan, saya kira di bulan ini, di tahun ini Pak Hadi sudah 2 tahun memimpin masyarakat Cilegon. Tentu sebagai manusia biasa pasti juga masih ada kekurangan-kekurangan. Tetapi juga kita harus proporsional melihatnya bahwa program-program Pak Wali ada yang sudah dilaksanakan sebagai janji politik beliau. Saya kira tinggal kita memberi masukan kekurangan-kekurangannya untuk diperbaiki bersama-sama dengan OPD-nya. Dan yang terpenting juga saya minta kepada seluruh OPD agar tidak segan-segan mensosialisasikan program-program wali kota yang saat ini sudah dilaksanakan. Seluruh OPD dari lurah, camat, dari OPD ini ya harus bersama-sama. Kekurangannya pun disampaikan dalam forum-forum penting, saya kira untuk perbaikan. Tidak ada yang sempurna kehidupan ini, tapi upaya pemerintah itu harus kita hargai. Saya kira demikian. Dari sisi DPD, saya kira perlu ada komunikasi yang baik, yang selama ini sudah baik ditambah dalam rangka bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan itu, yaitu eksekutif bersama DPD. Saya kira demikian masyarakat Kota Cilegon yang saya banggakan. Baik, kita potong buat Pak Hasbi. Pemirsa Cilegon TV, demikian perbincangan kami dengan Pak Hasbi Siddiq, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Semoga apa yang kami bahas tadi ada manfaatnya yang bisa dipetik oleh kita semua, terutama dalam upaya bersama memperbaiki kondisi Kota Cilegon yang kita cintai. Saya MW Fauzi undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.